Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan lanjut ke pembahasan bagian chapter 2, elemen rangkaian listrik. Nah, di sini ada elemen itu terbagi menjadi dua, yaitu elemen aktif dan juga elemen pasif. Di sini ada pengertian tentang elemen aktif, di mana elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Jadi, untuk elemen pasif sendiri, itu adalah elemen yang menyerap energi. Nah, dari elemen aktif sendiri ada beberapa contoh. Contoh-contoh dari elemen aktif itu adalah sumber tegangan, yang dimana sumber tegangan ini adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut. Sumber tegangan terbagi menjadi dua, di mana sumber tegangan ada yang disebut sumber tegangan bebas, ada juga yang disebut dengan sumber tegangan tak bebas. Sumber tegangan bebas atau independent voltage source ini adalah sumber yang menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat khusus. Jadi tegangan bebas ini dia punya nilai tegangannya sendiri. Dia nilai tegangannya itu tetap. Jadi misalnya, contohnya itu adalah di baterai. Di baterai. Kalau baterai itu tegangannya 5 volt, maka keluaran dari baterai tersebut akan menghasilkan tegangan 5 volt juga. Sumber tegangan bebas ini tidak bergantung dengan komponen-komponen lain yang ada di sekitar si sumber tegangan tersebut. Sumber tegangan bebas ini bisa dilihat ya, bentuk simbolnya seperti ini nih. Ada lingkarannya, ada juga sumber tegangan bebas yang bentuknya kayak gini. Nah, kalau sumber tegangan tak bebas, ini bisa dibedakan ya dari simbolnya, lihat nih, bentuknya aja udah beda. Kalau sumber tegangan bebas itu biasanya lingkaran, ada juga yang bentuknya kayak tadi ya. Nah, untuk sumber tegangan tidak bebas, ini punya sifat di mana harga tegangan atau nilai tegangannya itu bergantung pada tegangan atau arus lainnya pada komponen lain gitu, yang terhubung dengan si sumber tegangan tidak bebas ini ya. Nah, tadi kita nyebut elemen aktif itu salah satu contohnya adalah sumber tegangan. Nah, ada juga contoh elemen aktif di mana kita menggunakan sumber arus. Di sini sumber arus itu juga punya dua macam. Ada sumber arus yang bebas dan juga sumber arus tak bebas. Untuk sumber arus ideal, itu adalah sumber yang menghasilkan arus yang tetap, tidak bergantung pada tegangan dari sumber tersebut. Ini adalah contoh sumber arus bebas atau independent current source, di mana dia punya sifat, di mana dia tidak bergantung, nilai dari arusnya tidak bergantung pada tegangan atau arus lainnya. Simbolnya masih kurang lebih sama, cuman ada tanda panahnya ya kalau arus ya. Nah, kalau simbol sumber arus bebas ini lingkaran juga. Kayak tadi, sumber tegangan bebas itu juga lingkaran kan, ada yang bentuk lingkaran. Ingat aja kalau bebas itu tuh biasanya bentuknya lingkaran ya. Nah, simbol untuk sumber arus tidak bebas ini ya kayak belah ketupat ya. Dimana nilai arusnya itu bergantung dengan tegangan atau arus lainnya yang terhubung dengan si sumber arus tidak bebas ini. Untuk elemen pasif, tadi kita udah bahas tentang elemen aktif ya, kayak contoh-contoh elemen aktif itu kan seperti sumber tegangan dan juga sumber arus. Nah, elemen pasif itu elemen yang menyerap tegangannya, menyerap energi ya. Nah, elemen pasif itu contohnya adalah resistor, kapasitor, induktor. Untuk di rangkaian listrik sendiri kita hanya akan membahas mengenai resistor, kapasitor, dan juga induktor. Resistor banyak sebutannya ya, bisa disebut sebagai tahanan, hambatan, penghantar, atau resistansi itu sendiri, di mana dia punya sifat menghambat arus. Nah, nilai resistor itu bergantung dari hambatan jenis bahan resistornya sendiri. Ini ya, gambar dari resistor. Kalau kalian pergi ke laboratorium dan kalian meminjam gitu, mau ngelihat gimana sih bentuk resistor? Nah, ini bentuk resistor itu sendiri. Gelang-gelangnya ini, dia menunjukkan nilai dari besaran resistor tersebut ya. Nilai dari resistornya. Resistor ini biasanya disimbolkan R, di mana secara matematis ini ya rumusnya, resistor hambatan jenis yang dikali dengan panjang dari resistor dibagi dengan luas penampang dengan satuan ohm. Oke, tolong diingat ya. Ini bentuk satuannya ya. Nih, jika suatu resistor dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung dari resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan. Ini ada hukumnya ya, hukum untuk resistor yaitu hukum ohm. Nah, di sini tegangan sama dengan arus kali hambatan. Jadi kalau mau nyari nilai tegangan yang ada arus, kita mau nyari nilai tegangan nih, tinggal nyari pakai arus yang dikali dengan hambatan. Atau kalau kita mau nyari hambatan berarti tegangan dibagi arus. Tinggal itu ya, segitiga tegangan ya. Di sini kita punya hambatan jenis atau rho, suatu penghantar bertambah besar secara linear karena kenaikan suhu. Jadi hambatan jenis di suatu penghantar itu bakal bertambah besar terus menerus karena terjadinya kenaikan suhu. Hambatan penghantar R juga merupakan fungsi linear dari suhu. Ini ada rumus ya untuk hambatan jenis ketika waktu tertentu itu punya rumus hambatan jenis mula-mula, buka kurung, 1 ditambah dengan koefisien suhu dikali dengan kenaikan suhu tersebut. Ini juga ada rumus ya. Nilai resistansi pada suatu waktu itu sebanding dengan nilai resistansi mula-mula yang dibuka kurung 1 ditambah dengan koefisien suhu dikali dengan kenaikan suhu tersebut ya. Ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi nilai hambatan suatu penghantar.
Ada panjang kawat penghantar, luas penampang kawat penghantar, hambatan jenis kawat penghantar. Ini ada rumus yang tadi ya, yang udah dibahas. Ini adalah ilustrasi ketika suatu kabel itu bukan suatu kabel sih, suatu hal itu dipasang menggunakan resistor gitu. Misalnya di suatu konduktor itu dipasang oleh resistor, nah gitu. Ini adalah ilustrasi jika suatu konduktor dipasang oleh resistor ya. Resistor itu punya analogi air, di mana resistor itu kan tadi hambatan ya. Jadi ini, bayangin ini adalah konduktor kabel yang tidak punya hambatan, nggak punya nilai resistansi, dan juga di sini kabel yang punya hambatan atau nilai resistansi. Nah, maka aliran arus dari air, di sini kita bicara analogi airnya, air akan lebih cepat bergerak, lebih cepat memenuhi wadah dibandingkan dengan aliran air yang harus bertemu dengan banyak hambatan, makin lama gitu. Jadi, suatu hambatan akan membuat lama wadah ini terpenuhi itu makin lama gitu. Itu ya. Ini adalah ilustrasinya ya. Ilustrasi dari hambatan suatu penghantar gitu. Nah, kita ngomongin tentang penghantar, ngomongin tentang konduktor, masih ingat ya? Dua jenis penghantar ya, ada yang dinamakan konduktor, ada yang dinamakan isolator. Konduktor sendiri adalah zat yang mudah menghantarkan arus listrik, kalau isolator itu zat yang sukar menghantarkan arus listrik. Dia bukan tidak bisa menghantarkan arus listrik, tetapi dia bisa menghantarkan arus listrik pada suhu tertentu ya. Kapasitor, di sini kita ngebahas tentang kapasitor. Tadi elemen pasif yang udah kita bahas adalah resistor. Nah, sekarang kita ngebahas tentang kapasitor. Kalau kapasitor itu punya simbol C ya. Kalau kapasitor itu banyak sebutannya ya, tapi walaupun nggak sebanyak resistor ya, adalah sebutan lainnya yaitu kondensator dan juga kapasitansi. Kapasitor ini punya fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada suatu kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nilai suatu kapasitor ini tergantung dari permitivitas bahan dari kapasitornya sendiri ya, luas penampang dari kapasitor dan juga jarak antara dua keping penyusun dari kapasitor tersebut akan memengaruhi nilai suatu kapasitor. Kapasitor ini ya, ada rumus kapasitor, permitivitas bahan dikali dengan luas penampang bahan dibagi dengan jarak 2 keping. Nah, satuan kapasitor sendiri itu disebut farad, atau biasanya ditulis F gitu ya, farad. Ini, jika sebuah kapasitor dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung kapasitor tersebut akan muncul beda potensial atau tegangan, di mana secara matematis dinyatakan nih, ya, arus kapasitor sama dengan kapasitor dikali dengan perubahan tegangan kapasitor dibagi dengan perubahan waktu. Nah, di sini ada penurunan rumusnya sendiri ya. Dan di sini ada karakteristik dari si kapasitor. Di sini juga ada penurunan rumusnya. Nah, jika kapasitor dipasang tegangan konstan atau DC, maka arus sama dengan 0, sehingga kapasitor bertindak sebagai rangkaian terbuka atau open circuit untuk tegangan DC. Nah, kita udah ngebahas 2 buah komponen pasif untuk mata kuliah rangkaian listrik. Nah, sekarang kita akan ngebahas komponen pasif ketiga, yaitu induktor. Induktor biasanya disebut juga kumparan ya di bahasa Indonesia. Bisa juga disebut induktansi, lilitan. Nah, disimbolkan dengan L. Oke. Induktor itu punya sifat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Kalau kapasitor tadi dalam bentuk apa? Medan apa? Nih. Kalau kapasitor itu dalam bentuk medan listrik, kalau induktor itu dalam bentuk medan magnet, di mana satuannya itu adalah Henry. Nah, di sini juga ada penurunan rumus dari si kapasitor ya. Ini penurunan rumus juga. Di sini ada sifat di mana jika induktor dipasang arus konstan atau DC, kalau kapasitor tadi tegangan konstan, kalau induktor itu arus konstan ya, maka tegangan akan sama dengan 0, sehingga induktor bertindak sebagai rangkaian hubung singkat atau short circuit. Nih, di sini kita belajar tentang alat ukur listrik ya. Ada beberapa macam alat ukur yang sering digunakan gitu. Ada ampermeter. Ampere itu adalah satuan dari arus. Nah, berarti kalau ampere adalah satuan dari arus, berarti ampermeter berfungsi untuk mengukur besaran arus listrik. Nah, kalau ampermeter ini, komponen dari rangkaian yang akan diukur oleh si ampermeter itu harus dipasang seri, agar bisa dilihat nilai dari si ampermeter. Nah, sekarang di sini ada alat ukur voltmeter nih. Voltmeter itu volt. Kalau kita ngomongin tentang volt itu adalah satuan untuk tegangan. Jadi, kalau kita ngebahas tentang voltmeter, berarti kita lagi mengukur besaran tegangan dalam rangkaian listrik. Jadi komponennya akan dipasang paralel. Beda ya. Kalau ampermeter itu bakal dipasang seri dalam suatu rangkaian. Kalau voltmeter itu bakal dipasang paralel. Gitu. Di sini ada teori penghematan energi listrik. Ya kayak biasa ya. Menggunakan peralatan listrik dengan daya kecil. Mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Mengurangi lamanya pemakaian listrik. Menggunakan alat listrik hemat energi. Jangan lupa ya. Nah di sini juga ada pemanfaatan listrik dalam kehidupan. Nih. Di sini ada pemanfaatannya dalam segi industri, kesehatan, dan juga rumah tangga. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih. Tegangan antara dua titik A dan B, nih, tegangan dari A nih, antara titik A dan B, digambarkan dengan satu anak panah seperti pada gambar B nih. Nih, tegangan AB. Tegangan AB menunjukkan besar potensial relatif titik A terhadap titik B.
ada hal yang kedua yang harus diperhatikan, yaitu tegangan yang dipakai pada kuliah ini adalah tegangan drop atau tegangan jatuh, di mana akan bernilai positif bila kita berjalan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nih, voltage drop nih. Rumus dari voltage drop adalah nih, tegangan A ke C itu setara dengan tegangan A ke B ditambah dengan tegangan B ke C. Oke? Jadi, dari voltage drop itu punya nilai tegangan nih, tegangan A ke C nih. Total tegangan A ke C itu adalah total tegangan A ke B ditambah dengan tegangan dari B ke C ya. Nah, di sini ada hal yang perlu dia perhatikan yang ketiga, yaitu setiap arus yang melewati komponen pasif, maka terminal dari komponen tersebut pertama kali dialiri arus akan menjadi potensial lebih tinggi dibandingkan potensial terminal lainnya. Yang keempat, bedakan antara sumber tegangan dan pengukur tegangan atau voltmeter. Sumber tegangan, ya, jangan lupa dibedain. Sumber tegangan itu volt, ya. Kalau voltmeter itu adalah alat ukurnya. Voltmeter dipasang paralel pada komponen yang akan diukur supaya tidak ada arus yang melalui voltmeter. Itulah kenapa tadi kita ngebahas ya, voltmeter itu harus dipasang paralel ya. Kalau ampermeter itu harus dipasang seri. Nah, hal yang perlu diperhatikan kelima adalah bedakan antara sumber arus dan pengukur arus atau ampermeter. Kalau sumber arus itu iya, ampere. Kalau ampermeter itu ya pengukurnya, pengukur dari si arus. Nah, ampermeter dipasang seri pada komponen yang akan diukur supaya tegangan pada ampermeter sama dengan 0. Nah, perlu diingat bahwa rangkaian paralel adalah pembagi arus dan rangkaian seri adalah pembagi tegangan. Pembahasan rangkaian seri dan paralel akan dibahas pada bab selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan keenam nih, adalah rangkaian hubung singkat atau short circuit, di mana sifat tegangan A ke B itu selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada arus yang mengalir padanya. Ini ada rangkaian terbuka ya. Sifat dari rangkaian terbuka ini sendiri, open circuit ini adalah arus selalu sama dengan 0. Tidak tergantung pada tegangan A ke B gitu. Di sini ada hukum-hukum rangkaian ya, hukum Ohm, di mana penemunya adalah George Simon Ohm dari tahun 1787 hingga ke 1850, di mana di sini kita punya perumusan hukum Ohm. Kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Di sini ada hukum Ohm, hubungan kuat arus dan tegangan. Kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar ya. Di sini ada rumus untuk mencari nilai hambatan atau Ohm. Nih, tegangan dibagi dengan arus. Atau kita bisa pakai rumus V sama dengan I kali R. Ini grafik perbandingannya ya. Di sini ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Jadi analoginya kayak gini deh. Jika kita mahasiswa masuk ke suatu kelas ya, ada 10 orang mahasiswa masuk ke dalam satu kelas. Maka berapakah jumlah mahasiswa yang akan keluar? Entah kita tidak memperdulikan ya waktunya. Berarti akan ada juga 10 mahasiswa yang keluar dari kelas tersebut. Oke. Jadi, berapapun jumlah arus yang masuk, maka sama dengan jumlah arus yang akan keluar. Jadi, total dari arus itu sama dengan 0. Nah, untuk hukum kedua Kirchhoff, itu, ini, pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL sumber arus dengan penurunan potensial sama dengan 0. Jadi, total tegangan itu sama dengan 0. Kalau hukum Kirchhoff pertama itu adalah total arus itu sama dengan 0. Kalau hukum Kirchhoff kedua, total tegangan itu sama dengan 0 ya. Ini, total energi ditambah dengan total arus dikali hambatan, itu sama dengan 0. Nih, dijumlahkan mereka berdua nih. Totalnya, ini, secara matematis total tegangan sama dengan 0. Jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0. Atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk suatu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Ini adalah ketentuan perumusan hukum Kirchhoff kedua. Jika semua hambatan dihitung positif, bernilai positif jika, ini sumbernya, bernilai negatif jika, bernilai positif jika nih ada arus masuk nih. Positif jika masuknya itu dari negatif nih. Kalau bernilai negatif jika arusnya itu masuk dari positif gitu. Arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif, sedangkan yang berlawanan dihitung negatif. Jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Kita akan ngebahas tentang kapasitor atau simbolnya tadi ya, C. Hubungan seri ini. Ini adalah kapasitor dengan hubungan seri. Kenapa disebut hubungan seri? Kenapa bukan hubungan paralel? Kan ada dua hubungan nih. Ada hubungan seri, ada juga hubungan paralel. Untuk hubungan seri ini, nih, satu tangan kapasitor dengan ini. Kan kapasitor ini punya dua tangan ya. Cabang ya. Nih, kapasitor kedua juga punya dua cabang, 1, 2 ya. Nah, kapasitor kalau disebut seri itu yang antara kapasitor, misalnya kita nyebut kapasitor 1 dan kapasitor 2 itu kan saling seri ya. Jadi kita bisa tahu dia itu seri atau paralel dari mana? Kapasitor 1 dengan kapasitor 2 itu tangan yang berhubungan dengan antara mereka berdua ini itu hanya satu yang berhubungan. Jadi hanya ada nih tangan kapasitor 2 yang satu ini yang berhubungan dengan kapasitor 1. Sedangkan tangan kapasitor 2 yang satu ini tuh enggak berhubungan dengan tangan kapasitor 1 yang ini. Enggak langsung nyambung kan, enggak langsung kehubung, kecuali kalau kehubung langsung. Nih, contohnya kalau paralel nih. Ini kalau paralel nih. Dua tangan kapasitor ini saling kehubung nih. Kapasitor 1 ini. Nih, kapasitor yang ini. Dua tangannya itu saling terhubung. Kalau paralel ya. Kalau seri itu cuma satu. Nah, ini ada penurunan rumus untuk kapasitor seri ya. Ini penurunan rumus untuk kapasitor paralel. Jembatan ingatan. Nah, yang harus diingat oleh kita adalah kapasitor ini rumusnya berbeda dengan resistor. Kenapa? Karena kalau kapasitor itu seri, rumusnya itu malah sama kayak
kita mencari resistor paralel. Sedangkan kalau kita sedang mencari nilai kapasitor paralel, itu tuh sama rumusnya dengan kapasitor seri. Misalnya, resistor seri. Nah, misalnya kalau kita mencari hubungan paralel nih, C1, C2, C3. Misalnya nilainya itu 2 farad, 2 farad, 2 farad nih. Nah, berapa total tegangan, berapa total dari kapasitornya? Ya 6, karena kalau kapasitor paralel itu rumusnya sama dengan resistor seri ya. Ini ada turunan rumusnya, ada pembagi arus. Nah, di sini, nah, ini yang seri. Oke, nah, kita ke contoh latihan nih. Di sini, untuk kita bisa lebih mengetahui ya, bagaimana sih hubungan kapasitor seri, kapasitor paralel tuh. Nih, ini kita punya. Nih, tentukan C ekuivalen pada rangkaian tersebut. C ekuivalen ya C total ya. Nih, gimana nih, bingung kan? Kita lihat dulu nih. Ini kapasitor ini, seri atau paralel dengan kapasitor ini? Kapasitor ini dan ini itu tuh paralel ya, bukan seri. Kenapa? Karena ini, misalnya ya, analogiin aja. Ini kapasitor 1 ya. Ini 1. Ini kaki satunya, ini nyambung kan dengan kaki kapasitor yang lainnya nih. Nih, kaki satu ini juga nyambung dengan ini. Jadi ada 2 buah kaki yang nyambung. 2 buah kaki kapasitor yang nyambung nih. Ini 1 nih. Ini 1, 2 nyambung kan dengan kapasitor ini. 1, 2 nih, nyambung kan? Nah, maka kita bisa sekarang menghitung nih kapasitornya. Kalau dia paralel, kapasitor ini paralel dengan ini kan? Nah, berarti kalau rumus kapasitor paralel tadi apa? Rumusnya adalah kapasitor 1 ditambah dengan kapasitor 2. Berarti 25 mikrofarad dijumlahin dengan 25 mikrofarad. Nih, 25 mikrofarad itu dijumlahin dengan 25 mikrofarad nih. 25 nih. Jadilah 50 mikrofarad. Nah, bisa dilihat nih. Kapasitor ini juga sama kan hubungannya nih. Kaki 1, kaki 2. Ada 2 kaki yang nyambung nih. Kalau ada 2 kaki yang nyambung, ada 2 kaki yang kehubung. Berarti paralel sama aja. Berarti kapasitor yang ini tuh 25 mikrofarad, di sini juga 25 mikrofarad. Jadi nilainya adalah 50. Ini ya, pakai rumus ini ya. Nah, berarti kapasitor yang udah kita paralelin ini bisa kita sederhanain rangkaiannya. Jadi kayak gini nih. Nih. Ini kan ini total dari kapasitor ini kita rubah ke sini nih, 50 mikrofarad. Total dari kapasitor ini kita rubah ke sini, 50 mikrofarad juga. Nah, hubungan kapasitor ini dan ini tuh apa? Seri atau paralel? Lihat, hanya satu kaki yang terhubung. Kaki lainnya itu nggak terhubung. Hanya satu kaki ini. Kaki ini dan juga kaki ini nggak ada hubungan. Kecuali kayak gini ya, udah dihubungin. Ini kan nggak ada hubungannya berarti kan? Berarti antara kapasitor ini dan ini tuh seri. Kapasitor seri itu pakai rumus kebalikan dari resistor seri, yaitu nih. Kalau kapasitor seri berarti C1, ini C1-nya 50 mikrofarad dikali dengan C2. 50 mikrofarad dibagi dengan C1, 50 mikrofarad ditambah dengan C2. 50 kali 50, berapa? 2500 dibagi dengan 100. Oke? Dapatlah hasil 25 mikrofarad. Nah, rangkaian ini tadi bisa kita sederhanain lagi. Ini dan ini kan digabung nih, jadilah satu kapasitor kesatuan ya. Ini dan ini itu hubungannya apa? Paralel ya. Ini dan ini berarti 25 mikrofarad ditambah dengan 25 mikrofarad. Kenapa paralel? Karena ini. Nih, satu kaki, dua kaki, ini terhubung. Oke? Lihat jalurnya. Berarti nilainya 50 mikrofarad. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Gimana nih tentukan C ekuivalen di sini nih. Nah, untuk C ekuivalen sendiri di sini bisa kita lihat nih. Ini ada kapasitor 1, ini kapasitor 2 ya. Kapasitor ini dan ini itu hubungannya apa? Kalau ada 2 kaki nih yang kehubung paralel, jadi tinggal aja dijumlahin 10 mikrofarad ini dijumlahin dengan 10 mikrofarad. 20 mikrofarad. Nah, ini juga dan ini sama ya. Nah, udah kita hitung aja. Berarti ini digabung ke sini, ini digabung ke sini. 10 mikrofarad. Nah, 2 kapasitor ini kita sederhanain lagi rangkaiannya dari 10 mikrofarad ini jadi dijadiin satu kapasitor. Ini itu paralel karena ketiga kaki ini pada ketemu nih. Ini satu nih, ini ketemu semua nih. Nah, karena semuanya pada ketemu nih, kedua-dua kakinya, jadilah ini paralel semua ya. Berarti tinggal dijumlahin 10 tambah 5 tambah 5. Hasilnya adalah 20 mikrofarad. Untuk induktor, ini induktor juga punya 2 hubungan. Ada hubungan seri, ada juga hubungan paralel. Untuk hubungan seri dan hubungan paralelnya, rumusnya itu sama dengan rumus ketika induktor dengan resistor ya. Dimana kalau rumus induktor seri itu tinggal dijumlah-jumlahin aja. Kalau induktor paralel ya langsung induktor 1 dikali induktor 2 dibagi dengan induktor 1 ditambah induktor 2. Nah, kita punya rumus nih di sini. Untuk menentukan nilai induktor ekuivalen di sini. Induktor ekuivalen. Lihat nih. Gimana nilai dari induktor ekuivalennya? Nah, di sini berarti hubungan induktor ini itu dengan induktor ini itu adalah seri atau paralel? Seri, karena hanya satu kaki yang ketemu. Kaki ini mau ketemu dengan kaki ini itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena kehalang dengan induktor yang lain gitu ya. Berarti seri 25 mikrohenry. 25 milihenry dijumlahin dengan 25 milihenry. Kenapa? Karena seri tadi ya. Rumus seri induktor itu ya tinggal jumlahin. 25 tambah 25, 50. Nah, kedua induktor ini kita sederhanain aja. Jadi induktor ini 50 milihenry ini tadi. Nah, induktor ini dengan induktor ini itu tuh paralel. Kenapa? Karena dua kakinya itu ketemu nih di sini ya. Ini kaki 1, ini kaki 2, ketemu semua.
Nah, kalau paralel itu berarti, nah, untuk induktor ini dan induktor ini itu tadi paralel ya. Kalau paralel itu pakai rumus 50 kali 50 per 50 tambah 50. Nah, kedua buah induktor ini kita sederhanain lagi rangkaiannya. Jadilah kayak gini nih induktornya. Tadi kan dapat 25 mH nih, kita masukin ya ke rangkaian ini. Ini induktor ini dengan induktor ini itu hubungannya apa? Seri. Kenapa? Karena hanya satu kaki induktor yang ketemu. Kaki ini nggak ketemu kan? Karena kehalang oleh induktor ini. Nah, ini juga nggak bisa ketemu karena kehalang induktor ini. Bila ini dan ini itu seri. Nah, ini nilainya ya tinggal dijumlahin 25 tambah 25 itu 50 mH. Sekarang induktor ini dan induktor ini tuh kita gabungin jadi satu kesatuan yaitu ini. Jadilah 50 mH ketemu dengan ini 25 mH. Oh, ini juga kesalahan ya, ada kesalahan penulisannya. Harusnya 50 mH ya, 50 mH nih. 50 mH ketemu dengan 50 mH ya udah langsung aja paralelin ya. Jadilah dapat 25 mH. Nih, ini ada contoh soal kedua di mana kita harus menentukan nilai dari induktor ekuivalennya. Kurang lebih sama, cuma beda di sini. Ada satu garis. Apa nih garisnya? Nah, satu garis ini. Nah, kita hitung dulu ya. Induktor ini dan ini tuh apa hubungannya? Kita dari ujung dulu. Induktor ini dan ini itu hubungannya adalah seri karena hanya satu kaki yang ketemu. Nah, di sini karena seri ya tinggal jumlahin ya 50 mH. Di sini. Nah, di sini karena seri ya tinggal jumlahin ya 50 mH. Di sini setelah kita menjumlahkan antara induktor ini dan ini itu kan 50 tadi ya. Nah, ada komponen kosong nih. Kalau ada komponen kosong di sini, udah nilainya kalau antara induktor ini dengan komponen kosong ini yang paralel dengan nilai yang 0 ini, udah kalau kita masukin rumus juga hasilnya tetap 0 mH. Gak usah kita pusing-pusingin ya, karena paralel dengan nilai 0 ya, induktor 0. Langsung aja nilainya 0 mH aja ya. Ini yang ini tuh ketiga buah ini itu ke sini ya, 0 mH. Ini 10 mH-nya tetap ya di sini. Ini 10 mH-nya juga. Nah, antara ini dan juga ini itu tuh seri. Nah, karena seri, merekanya seri, jadilah bisa kita hitung antara ini dan ini itu seri, 0 ditambah 10 jadi 10 mH. Nah, rangkaian ini kita sederhanain jadilah antara ini dan juga ini itu tuh langsung jadi paralel ya. Ini dan ini paralel jadilah 5 mH. 10 kali 10 dibagi 10 tambah 10 sama dengan 5 mH. Nah, itu adalah salah satu bukan salah satu ya, tetapi lebih ke contoh-contoh latihan contoh-contoh penyelesaian untuk perhitungan kapasitor dan juga induktor ya. Di sini kita belajar di mana ada daya listrik, pengertian daya listrik nih sekarang. Masuk ke pengertian daya listrik di mana daya adalah besar usaha atau energi listrik per muatan atau rata-rata kerja yang dilakukan. Daya secara matematis ini pakai rumus nih adalah tegangan dikali arus. Dari penurunan ini ya, rumus ini dengan satuan di mana rumusnya adalah daya sama dengan tegangan dikali arus, atau daya juga bisa arus pangkat 2 dikali dengan hambatan. Di sini ada contoh-contoh soal. Nah, karena kita udah masuk ke bagian contoh-contoh soal, berarti materi kita untuk di pertemuan di bab kedua ini udah selesai. Terima kasih untuk yang udah menonton. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.